Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya Yohanes dalam program Figur. Saya berharap saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dipelihara dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, program ini secara khusus dipersembahkan bagi kita semua orang Kristen untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, untuk memahami Dia, mengenal Dia, tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat yang menebus kehidupan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu tahu apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menyenangkan hatinya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengenal Dia lebih baik lagi, maka kita bisa mengasihi Dia, kita menjadi murid-murid yang senantiasa mempermuliakan namanya. Kiranya melalui program ini, saudara diberkati. Selamat mengikuti pelajaran-pelajaran berikut ini. Dari studio saya menyampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, sebagai orang yang percaya. Kita sering ke gereja, kita yuk ke rumah Tuhan, yuk beribadah dan sebagainya. Kita datang ke gereja. Dan sebagai orang Kristen, kita melihat gereja sebagai tempat di mana kita beribadah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Walaupun dalam konsep yang diajarkan di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Baru, bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pada saat itu sedang terjadi dialog bahwa bangsa kami menyembah di gunung ini, bangsaku menyembah di sini. Tuhan bilang ada waktunya nanti orang tidak harus ke gunung ini, ke sana dan sebagainya, tetapi ada waktunya di mana dimanapun orang bisa menyembah Tuhan karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tetapi saudara harus diingat bahwa Alkitab ada banyak konteks yang harus kita perhatikan. Ya. Bait Allah dalam Perjanjian Lama dipandang sebagai lambang kehadiran Allah oleh umat Tuhan pada masa itu. Karena kalau kita lihat sejarahnya bagaimana mereka mendirikan bait Allah, mendirikan tempat, ada kemah yang mereka bagi-bagi, ada ruangan pelataran, ruangan terakhir itu ruangan Maha Kudus, di mana di sana ada disebut kehadiran Allah ada di sana. Dan ini terus berkembang sehingga menjadi satu tempat di mana seluruh umat Israel pada saat itu mereka datang ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Sebagai pusat penyembahan bagi mereka, mempersatukan mereka. Mereka melihat Allah sebagai raja mereka. Mereka melihat Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka datang bersama-sama ke sana. Itu pemandangan atau pandangan dan pikiran mereka pada masa itu. Nah, kita akan melihat juga dalam konteks ini, saudara, dan dihubungkan dengan masa kita pada masa kini. Sehingga kita memahami apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-11, ayat 15 sampai 18, ada satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus sudah menuju ke Yerusalem. Karena dia sudah mendekati di mana dia tahu masanya akan dekat, bahwa dia harus disalibkan, dia harus menanggung dosa banyak orang dan sebagainya. Dia menuju ke Yerusalem. Nah, ketika dia menuju ke Yerusalem, ada beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Dia melewati suatu tempat di mana ada pohon ara, kemudian dia lapar dikatakan. Ketika didatangi pohon ara ini ternyata daun saja, nggak ada buahnya. Maka Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan di bagian yang lain di dalam pasal 11 juga, besoknya ternyata pohon ara ini sudah menjadi kering. Dan Yesus saat itu mengajar tentang iman. Kalau orang percaya, dia bisa bilang apa saja kalau percaya. Nah, dan dari rangkaian-rangkaian ini kita melihat bagaimana Yesus juga masuk ke bait Allah pada saat itu. Dan dia melihat pemandangan yang tidak lazim. Yang seharusnya sebenarnya bait Allah ini menjadi tempat yang spesial. Ya. Karena itu di dalam pasal 11 ayat 15, di sana dituliskan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Jadi kita melihat sebuah pemandangan yang sebenarnya dalam pandangan Yesus nggak lazim pada saat itu. Kalau kita memperhatikan sejarahnya, bagaimana bait Allah itu dibangun. Ya, bagaimana bait Allah itu dalam proses yang begitu panjang mereka membangunnya. Sebagai lambang di mana kehadiran Allah ada di dalamnya. Dan sekarang melihat satu pemandangan yang lain, bahwa di halaman bait Allah itu banyak sekali ada pedagang-pedagang yang dikatakan di sini. Orang berjual beli, ada orang tempat meja penukar-penukar uang, kayak money changer, saudara, penukar uang. Kemudian orang menjual merpati dan sebagainya. Ada juga pasti jualan-jualan yang lainnya, ada domba, ada kandang-kandang di berbagai tempat. Waduh, sudah nggak tahu kayak apa bentuknya. Nah, ini kita melihat bahwa Yesus datang ke bait Allah pada saat itu. Dituliskan di sini, dia mulai mengusir orang-orang yang berjualan, membalikkan meja-meja penukar uang. Kemudian ada juga pedagang merpati dan tidak memperbolehkan mereka melintasi halaman bait Allah bawa barang, kayak ruwet begitu ya, dan sebagainya. Dan Yesus berkata demikian. Lalu ia mengajar mereka. Ini lihat, dia mengajar mereka. Ini perhatikan pengajarannya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perhatikan saudara, ini pengajaran Yesus tentang rumah ibadah, tentang gereja, tentang apa. Dia akan menjadi tempat apa? Doa bagi segala bangsa. Tempat kehadiran Allah akan didatangi oleh orang dari segala bangsa. Bukan hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi orang lain bisa datang juga pada saat itu. Artinya orang akan berduyun-duyun percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan dan menjadi tempat di mana orang akan menyembah Tuhan, mencari Allah yang benar, menjadi Allah yang sejati. Ini yang ingin dikembalikan oleh Tuhan. Bahwa kehadiran bangsa Israel di tengah-tengah dunia ini. Dan di tengah-tengah bangsa Israel ada bait Allah menjadi pusat penyembahan. Allah hadir, hadirat Allah hadir di tengah-tengah bait Allah ini. Bukan sebaliknya dipergunakan menjadi bisnis dan sebagainya. Tetapi Yesus ingin mengembalikan rencana awal di mana Allah memerintahkan umatnya untuk membangun bait Allah ini. Untuk apa? Untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Segala bangsa bisa datang, berdoa, meminta kepada Allah yang benar. Kepada Allah yang sejati. Itu yang konsep yang diajarkan pada masa itu. Ya, pada masa itu. Supaya orang Israel pada masa itu melihat kembali mengapa ada bait Allah. Orang-orang Yahudi, para penatua, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki harus melihat, mereka ini kan tokoh-tokoh agama, harus melihat hal yang demikian. Kalau kita perhatikan di sini ayat 18, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Mereka berusaha untuk membinasakan dia. Kita tahu bahwa ini sudah menjadi kompromi bagi mereka, ada bisnis. Kita tahu kalau mereka diizinkan pasti ada upetinya, saudara. Kalau sekarang itu orang jualan itu sudah ada yang pegang. Siapa yang jualan mereka akan dapat menyetor begitu. Rupanya terjadi yang demikian juga. Makanya dikatakan sebagai sarang penyamun, sarang koruptor, sarang orang untuk mencari apa? Kepentingan diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang ingin dikembalikan oleh Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan, kamu harus mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat doa bagi segala bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin mengajarkan agar kita menghormati yang disebut dengan rumah ibadah. Kita harus menghormati tempat ibadah di mana orang-orang mencari Tuhan. Jangan dipergunakan sebagai tempat-tempat, dikatakan sini sarang penyamun, tempat-tempat orang mencari keuntungan, tempat-tempat orang mencari kedudukan dan sebagainya. Jangan dipergunakan demikian. Karena rumah doa itu rumah yang kudus, rumah di mana orang mencari Tuhan. Ya, bait Allah itu tempat yang kudus, di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan pada masa itu. Itu menjadi hal-hal yang penting bagi orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian yang lain, Yesus justru menegaskan kepada mereka
bahwa sebenarnya dirinya lah bait Allah itu. Makanya dikatakan rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku bisa mendirikannya. Oh, bagaimana mungkin orang membangun begitu lama, saudara? Begitu lama membangun bait Allah ini kok bisa dirombak dalam 3 hari. Dia ingin mengajarkan bahwa dirinya lah bait Allah. Nah, sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang hadir. Artinya apa? Kita menjadi tempat Roh Kudus, menjadi tempat kehadiran Allah. Dan Tuhan mengajar kepada kita, hormatilah itu. Hormatilah. Biarkanlah kita menjadi berkat bagi segala bangsa. Bukan hanya keuntungan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, bukan menjadi sarang penyamun, tetapi menjadi tempat bagi segala bangsa bisa datang. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini, pada saat ini. Bagaimana kita menguduskan bait Allah, mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menghormati bait Allah, yaitu diri kita sendiri? Sudah kita menghargai tempat ibadah atau gereja di mana kita juga bersekutu, kita berseru, kita memanggil nama Tuhan dan tidak mengotori dengan motivasi yang salah. Yesus mengajar kepada kita pada saat ini. Inilah pengajaran Yesus yang perlu kita perhatikan. Dia ingin agar kita menghormati, menjaga bait Allah, di mana bait Allah harus menjadi tempat doa bagi segala bangsa. Semua orang akan berseru kepada Tuhan yang esa, kepada Tuhan yang menyelamatkan, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada Tuhan yang sejati, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya program ini memberkati kita semua agar kita menjaga dan menghormati bait Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Jika saudara rindu mengenal Kristus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777786. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.